Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Baterai itu adalah salah satu komponen yang terpenting dalam iPhone kalian, terutama performa iPhone kalian. Kalau baterai kalian rusak, itu biasanya iPhone kalian bakal nge-lag, atau mungkin mati sendiri, atau boros, atau yang paling parah udah mati tapi nggak bisa nyala-nyala. Nah kalau udah kayak gitu, pasti kalian pengen segera untuk mengganti baterai pada iPhone kalian. Tapi kalian harus tahu ini nih, kita akan kasih tahu kalian 6 hal yang harus diperhatikan sebelum kalian mengganti baterai pada iPhone kalian. Tapi guys, sebelum kita masuk ke inti video, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah water resist. Setiap series iPhone itu memang punya water resistnya masing-masing ya. Bahkan setiap series itu memang berbeda-beda. Ada yang dalam kedalaman sekian meter, dalam beberapa menit. Pokoknya sih intinya setiap series iPhone itu beda-beda. Nah, kalau kalian memutuskan untuk mengganti baterai, itu juga secara otomatis kalian akan menghilangkan fitur ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Itu dikarenakan ketika kalian mengganti baterai, itu kita akan membuka LCD kalian. Dan ketika kita membuka LCD tersebut, secara otomatis juga water resist atau seal yang untuk water resist itu juga bakal kita buka. Nah, ketika udah dibuka seperti ini, kita pasang lagi itu udah nggak bakal kencang lagi. Walaupun sebenarnya masih bisa kita akali, kita kasih lem yang mungkin mirip sama seal pada water resist pada iPhone tersebut. Nah, tapi ini ada tapinya sih. Untuk apanya ya? Untuk daya tahannya itu mungkin nggak bakal sebaik di sebelumnya. Itulah yang membuat ketika kalian itu pengen ganti baterai pada iPhone kalian, kalian harus mempertimbangkan kembali. Karena secara otomatis water resist ini juga bakal hilang. Mungkin nggak hilang sih, tapi udah nggak sebaik seperti sebelumnya. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu baterai health. Ini kayaknya banyak yang miskom ya soal baterai health ini antara kalian pengguna dengan persentase baterai health. Banyak yang bilang kalau baterai health itu di bawah 80% itu tulisannya service. Udah bukan banyak yang bilang lagi, emang kayak gitu. Ketika baterai health kalian di bawah 80% tulisannya service. Tapi kalian itu merasa kalau baterai kalian udah nggak baik-baik aja dan pengen segera ganti. Sebenarnya nggak cuma itu sih, ada juga beberapa kasus di mana baterai health-nya tuh sebenarnya masih 90%-an, tapi tulisannya udah service. Dan waktu kita tanyain ternyata habis update iOS. Itu sih kemungkinan besar karena iOS kalian masih ada bug-nya. Nah, untuk kalian yang di bawah 80% aja nih, kita fokus yang di bawah 80%, tulisannya service. Nah, ketika kalian punya iPhone yang seperti itu, kalian nggak perlu panik dulu. Kalian mending coba dicek dulu bagian performanya. Kalau performanya itu dirasa udah sangat turun, nah itu baru kalian bisa memutuskan untuk mengganti baterai kalian. Tapi kalau performanya masih normal, kita pun menyarankan untuk jangan diganti dulu. Lebih baik digunakan dulu sampai performanya itu udah mulai kelihatan boros. Jadi sebenarnya ada 3 tanda kalau kalau baterai iPhone kalian itu udah mulai rusak. Yang pertama, iPhone kalian itu tiba-tiba sering restart sendiri. Itu kemungkinan kerusakan sebenarnya ada 2, antara konsleting atau mungkin baterainya yang rusak. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu kalau semisal iPhone kalian itu sering mati-mati sendiri. Jadi semisal baterainya itu dalam kapasitas 50% lah, atau 70% lah, yang jelas-jelas itu nggak bakal mati. Tapi secara tiba-tiba mati dan nggak mau nyala lagi. Terus kalian charging, kemudian tiba-tiba bisa nyala. Nah, itu kemungkinan kerusakan juga ada di bagian baterai. Terus kemungkinan yang ketiga, itu baterai kalian iPhone kalian itu panas banget. Sebenarnya panas ini juga bisa juga disebabkan karena mesin, tapi juga bisa disebabkan karena baterai kalian. Nah, maksudnya notifikasi servis ini apa terusan Min? Jadi, maksud dari notifikasi servis ini adalah iPhone kalian itu ingin memberitahu kalian bahwa baterai yang kalian gunakan itu udah dalam kondisi yang tidak sesempurna sebelumnya. Mungkin bahasanya kayak gitu ya. Jadi, untuk performanya itu mungkin dijamin juga bakal turun. Tapi turunnya juga nggak kompleks banget. Jadi semisal sehari kalian charging sekali 2 kali, karena baterai health kalian servis, mungkin chargingnya jadi sekali sampai 3 kali lah. Jadi nggak langsung baterainya itu benar-benar rusak, itu bukan. Jadi ini merupakan satu hal yang penting ya, yang harus diperhatikan sebelum kalian benar-benar mengganti baterai iPhone kalian. Oke, hal ketiga yang harus diperhatikan yaitu iPhone Part and Histories.
Ini untuk series iPhone X ke bawah kayaknya nggak perlu khawatir sih sama yang satu ini. Tapi untuk series iPhone XS, XS dan XR ke atas, itu aku rasa kalian perlu khawatir ketika kalian mengganti spare part, terutama baterai iPhone kalian. Karena ketika kalian mengganti baterai pada iPhone kalian untuk iPhone XR atau XS ke atas, itu bakal muncul notifikasi kalau spare part kalian itu tidak dikenali. Gak cuma itu, kalau kalian misal ngecek bagian baterai health, itu juga bakal tulisannya service, kemudian ketika kalian buka, itu bakal ada tulisan strip. Jadi kayak nggak kebaca aja baterai health-nya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Aku punya analogi nih, semisal kalian punya dua HP, ini sama-sama ya, kayak iPhone XR, iPhone XRA kita taruh sini, iPhone XRB kita taruh sini. Jadi semisal kita tuker nih baterainya, awalnya kedua baterai health-nya masih terbaca semua ya, keduanya masih ada semua baterai health-nya. Nah, kemudian kita taruh sini, kemudian baterai yang dari iPhone XRA kita pindah ke iPhone XRB, kemudian yang dari iPhone XRB baterainya kita pindah ke iPhone XRA. Nah, setelah kita nyalakan, secara otomatis keduanya nggak bakal bisa baca baterai health-nya. Bakal sama, tulisannya spare part tidak dikenali, dan juga baterai health-nya bakal tulisannya service strip kayak gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada bagian mesin iPhone XR dan XS ke atas itu kayak udah dipatenkan sama baterainya. Semisal mesin iPhone XRA itu punya kode A, maka baterai yang harus digunakan itu juga harus memiliki kode yang A juga. Jadi ketika sama-sama kodenya itu bisa terbaca. Nah, sebenarnya ini masih bisa diakali sih dengan cara baterai fleksibel baterai dari iPhone XRA itu kita ambil, kemudian kita pasang ke fleksibel baterai XRB, baterai XRB. Kalian paham nggak sih? Jangan pusing ya. Jadi fleksibel baterai yang A itu kita ambil, kemudian kita pasang dengan baterai yang baru, biar gampang aja ya. Nah, kemudian kita pasang, itu pasti akan terbaca karena kodenya itu ada di bagian fleksibelnya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya, ketika kalian itu ingin ingin mengganti baterai iPhone kalian, kalian juga harus siap ketika baterai kalian itu sudah tidak terbaca. Atau mungkin bisa diakali dengan cara tersebut, cuman ada sedikit resiko. Bukan sedikit ya, bisa dibilang ya. Bahkan ini resiko yang cukup besar ya, karena ketika orang yang mengganti fleksibel tersebut tidak profesional, itu bisa menyebabkan kerusakan pada iPhone kalian loh. Bisa jadi restart, atau mungkin karena arusnya itu udah nggak normal gara-gara yang ganti itu nggak profesional, itu mungkin bisa menyebabkan kerusakan di bagian mesin. Jadi ini juga harus diperhatikan ya sebelum kalian benar-benar mengganti baterai iPhone kalian. Oke, keempat yang perlu diperhatikan sebelum kalian ganti baterai yaitu garansi. Nah, kenapa garansi ini masuk dalam kategori yang harus diperhatikan? Jadi semisal nih kalian habis ganti baterai, semisal nih kalian udah memutuskan untuk ganti baterai pada iPhone kalian, tapi nggak lama, semisal sebulan kemudian iPhone kalian mulai ngerestat atau mulai berasa panas banget, itu kalian juga harus memperhatikan garansinya juga loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setiap baterai itu belum tentu cocok sama mesinnya. Itu faktanya kayak gitu ya. Jadi nggak semua baterai yang udah diganti itu cocok sama mesin. Makanya kita harus pinter-pinter nyari garansi yang super lama supaya ketika iPhone kita itu mulai ngerasa nggak cocok, itu bisa langsung digaransikan. Contoh iPhone yang nggak cocok sama baterai itu biasanya ngerestat, baterainya itu udah mulai baterainya tuh tiba-tiba ngerasa panas banget. Kemudian juga baterai health-nya tuh tiba-tiba ngedrop, misalnya seminggu kalian cuman ya normal lah, pemakaian normal, nggak pernah overcharging, pokoknya sangat menjaga baterai lah. Tapi baterai health tiba-tiba turun sampai 10% padahal cuman seminggu. Nah, itu artinya baterai yang kalian gunakan itu nggak cocok sama mesin kalian. Nah, kalau udah seperti itu kan kalian kayak nggak punya pilihan lain ya. Kalau misal kalian tanpa garansi, kalian harus ganti lagi. Tapi dengan garansi yang super lama, itu kalian bisa coba konsultasikan dulu apakah ini emang gara-gara baterainya yang nggak cocok atau mungkin gara-gara yang lain. Nah, kalau di iFixit sendiri sih untuk baterai sih garansi dijamin 1 tahun ya guys ya. Asalkan baterai kalian nggak kembung, itu masih bisa digaransi. Karena kalau baterai kembung itu bukan dari baterainya, tapi dari cara kalian yang nge-charging. Bisa jadi chargingnya itu overcharging, atau pakai fast charging dalam waktu yang lama, itu juga bisa bikin baterai kalian kembung. Pokoknya kalau misal baterai kalian itu tiba-tiba mati sendiri, restart, atau mungkin baterainya tiba-tiba turun, kalau di iFixit lah masih bisa digaransikan selama 1 tahun. Jadi itu termasuk hal yang penting ya, yang harus diperhatikan sebelum kalian mengganti baterai iPhone kalian.
Oke, hal kelima yang harus diperhatikan yaitu melihat kondisi baterai. Melihat kondisi baterai itu kalian harus diperhatikan ada dua cara ya. Yang pertama yaitu cara menggunakan software, kemudian yang kedua itu kita lihat secara fisik. Nah, dari software ini sebenarnya udah aku jelasin di cara yang kedua ya, yaitu kalian bisa lihat baterai health, kemudian juga lihat performanya. Cuman ada satu cara lagi nih, yaitu melihat dari cycle count. Dan ngelihat dari cycle count ini kayaknya jauh lebih pasti daripada kalian ngelihat kedua cara sebelumnya ya. Jadi baterai cycle count itu apa? Penjelasan singkatnya kayak gini. Ketika kalian charging dari 0% sampai 100%, nah itu bisa dibilang satu cycle count. Tapi untuk lebih lengkapnya sih kalian bisa langsung cek video yang udah aku siapin di sebelah kiri atas ini ya. Di sana aku jelasin apa itu baterai cycle count dan gimana cara ngeceknya. Kalian bisa langsung klik link yang udah ada di atas kiri ya. Oke. Jadi semisal baterai cycle count kalian itu ada di atas 500, kemungkinan besar baterai kalian itu udah mulai rusak. Karena ya namanya barang elektronik pasti juga punya umur ya. Apalagi udah dicas lebih dari 500 kali. Mungkin itu baterainya juga udah dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Tapi kalau baterai cycle count kalian itu ada di bawah 500, kemungkinan baterai kalian itu masih dalam kondisi yang baik-baik aja. Atau mungkin kalau semisal rusak juga nggak parah-parah banget. Mungkin juga agak sedikit boros. Nah, itu adalah cara ngecek dari software. Nah, untuk cara ngecek dari fisik itu biasanya terjadi pada iPhone yang kembung. Kalau iPhone kembung itu pasti bagian LCD-nya agak keangkat sedikit. Dan kalau udah kembung kayak gini, kita benar-benar saranin untuk segera ganti dengan baterai yang baru. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kalau nggak segera diganti, itu bisa merusak spare part yang lain. Contohnya, kalau misal kalian punya iPhone yang baterainya kembung, terus kalian biarin aja. Sampai-sampai LCD-nya itu udah mulai tertekan dan akhirnya rusak. Tapi semisal kalian masih diemin aja deh. Karena touchscreen-nya masih bisa, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalian diemin aja itu bisa merusak bagian mesin. Atau yang paling parah itu malah bisa meledak loh. Jadi ini juga bisa membahayakan iPhone kalian, tapi juga bisa membahayakan kalian juga. Jadi kalian juga harus segera memutuskan ketika iPhone kalian itu udah mulai baterainya kembung. Nah, jadi hal ini ketika kalian pengen ganti baterai, kalian juga harus mengamati kedua hal ini ya. Karena kalau kalian terlambat, itu malah bisa ngerusak yang lainnya loh, terutama pada baterai kembung ini. Nah, hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu ngecek reputasi toko. Nah, ngecek reputasi toko ini sebenarnya udah sering aku share ya ke tempat kalian ya. Mungkin kalian bisa ngecek bagian Instagramnya atau sosial media ya, terutama kayak Instagram, terus YouTube, misal dia aktif YouTube atau enggak, atau mungkin dia aktif Twitter atau enggak toko tersebut, atau mungkin dia aktif di Facebook juga. Pokoknya kalian bisa ngecek sosial medianya apakah aktif atau enggak. Kemudian kalian juga bisa ngecek testimoninya, apakah testimoninya itu terus berjalan atau enggak. Atau mungkin juga kalian bisa ngecek video-video atau mungkin foto-foto yang dihasilkan sama toko tersebut. Jadi bakal kelihatan apakah toko tersebut profesional atau tidak. Contohnya ya kayak kayak iFixit lah contohnya lah ya. Dari segi YouTube kita juga udah ready, kemudian di Instagram juga kita udah banyak, kemudian juga kita testimoni juga udah banyak banget. Jadi bagi kalian yang pengen servis, kalian bisa langsung datang ke iFixit. Karena kita udah punya beberapa store nih. Kayak ada di Jogja. Jogja kita udah punya 2 store. Ada di Babarsari, Sleman. Dan ada juga yang di Bantul. Kemudian kita juga udah ada di Solo. Di Solo itu di jalan, apa namanya itu? Jalan Rajiman. Nah, kemudian juga ada di Semarang. Semarang itu di daerah Undip, daerah Tembalang. Itu juga udah ada. Dan yang terbaru adalah di daerah Depok. Di daerah Depok itu di daerah Margonda, di daerah Margonda. Nah, itu kita udah ready tuh di sana. Dan insya Allah bulan depan kita udah ada di Bekasi nih. Dan besok rencana aku mau ke sana sih, mau ke Bekasi. Itu ada di daerah Galaxy City. Jadi kita tungguin kalian di Galaxy City ya di bulan Agustus besok. Oke? Oke, itu dia 6 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengambil keputusan untuk mengganti baterai pada iPhone kalian. Oke, kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya teman-teman kalian itu juga tahu. Dan jangan lupa untuk like kalau memang video ini benar-benar kalian suka.
Kemudian untuk kalian yang pengen punya pendapat lain atau pengen ngasih komentar, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita tetap terima saran kok, dan masukan kita tetap terima. Kemudian juga kalau kalian pengen tanya-tanya soal Apple produk, kalian bisa langsung tanyakan juga di kolom komentar. Nah, kayaknya gitu aja sih video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, sekian dari saya. See you next time and goodbye. I fix it. We can fix it.